Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Layaklah kita bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah terhadap kita. Senang sekali saya Laurencia Fani dapat menjumpai dan menemani Anda semua di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, peringatan wajib Santo Ireneus, Uskup dan Martir. Sudah hadir bersama kita Romo Rusman, MSF. Apa kabar Romo? Baik, puji Tuhan, Bu Fani, sahabat Oase Rohani Katolik. Shalom, berkah dalam. Amin, salam Romo. Baiklah sahabat, kita segera mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Marilah kita menyiapkan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengan penuh syukur kami menghadap kepadamu. Kami ingin mendengarkan sabdamu. Berbicaralah, bersabdalah, dan biarkan hati kami mendengarkan, sehingga kelak kami dapat menyatukan kehendak kami dengan kehendak-Mu, sehingga kehendak-Mu lah yang terjadi, dan kami pun layak dan pantas disebut sebagai murid-murid Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Janganlah menghakimi seorang pun. Kasihilah semua orang dengan kemesraan hati keibuanku. Itulah pesan Bunda Maria kepada Don Stefano Gobi. Antifon pembuka. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik dari kesalahan. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja bab 25 ayat 1-12. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antar kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribia, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Sedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakanlah mata Sedekia. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar
rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah mereka kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus selalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita mendengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Wawan untuk mendapatkan inspirasi yang berguna bagi oase kehidupan rohani kita semua. Baik Romo.
Puji Tuhan bahwa hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita memperingati satu tokoh yang besar, yaitu Santo Irenaeus. Santo Irenaeus lahir tahun 125 di Guil, Prancis. Ya. Dan dia akhirnya menjadi imam dan uskup di Lyon. Dan yang menarik adalah, menurut tradisi, Santo Irenaeus ini adalah murid langsung dari Yohanes Penginjil. Nah, ya. Jadi banyak hal-hal yang memperkaya dia dari Rasul Yohanes sendiri, dan itu juga menguatkan dia untuk menjalani hidup dan panggilannya sebagai seorang uskup, sebagai seorang pewarta. Dan yang menarik adalah kesetiaannya pada ajaran gereja. Saat waktu itu sedang tren aliran-aliran keagamaan Gnostik, ya. Tetapi Irenaeus sebagai uskup pada saat itu berjuang untuk mempertahankan ajaran iman gereja yang benar. Dia sendiri mempelajari itu bukan untuk masuk ke dalam ajaran sesat itu, tetapi Irenaeus mempelajari berbagai macam aliran Gnostik untuk memahami cara pikir lawannya, untuk melihat, untuk tahu siapa toh yang mau dilawan, ya. Untuk tahu apa yang diperjuangkan. Dan akhirnya lewat ajaran-ajarannya banyak umat yang selamat dan tidak masuk dalam kesesatan. Walaupun akhirnya Irenaeus sendiri dimartir. Itu yang bisa kita lihat dari bacaan dari apa yang kita peringati di hari ini, ya. Sementara dari bacaan pertama tadi jelas satu kisah yang menyedihkan, satu kisah tragis dari kerajaan Yehuda yang hancur, lebur begitu ya, yang hampir tidak bersisa. Dan sebelum-sebelumnya kita lihat yang bagian selatan kerajaan Israel sudah habis, ya, sudah habis. Yang perlu kita lihat dan kita renungkan adalah, kok bisa sih sampai kayak gitu? Padahal dulu Daud membangun dengan penuh iman dan sukacita, sehingga sungguh kerajaan Israel dan Yehuda itu berkembang, lalu dikembangkan lagi oleh Salomo. Rupanya mereka terlalu terbawa dengan kemegahan, dengan kemakmuran, dengan kebesaran bangsa Israel, pada kerajaan Israel dan Yehuda, sehingga mereka pun akhirnya melupakan Sang Pemberi Rahmat, dan mereka melupakan Sang Pemberi Berkat. Fokusnya hanya menikmati berkat, lupa untuk bersyukur, sehingga akhirnya mereka bingung sendiri, ini yang beri berkat siapa? Bisa-bisa bangsa-bangsa lain atau dewa-dewa bangsa lain, sehingga akhirnya mereka melemah, ya, melemah. Dan ya seperti yang kita dengarkan tadi, akhirnya mereka masuk pada periode kehancuran. Itu pesannya buat kita adalah sama. Kita seringkali terlalu fokus pada berkat, lupa pada yang memberi berkat. Ya. Sehingga saat kita sukses, saat kita berhasil, saat kita terlalu euforia menikmati itu, lupa menjaga, lupa menjalin relasi dengan Sang Pemberi Berkat itu. Dan terlalu bangga terlalu sama diri bangga. sendiri. Terlalu apa ya? Ya itu euforia, ya, terlalu menikmati. Sehingga Kitab Suci sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita hendaklah jangan nunggu hancur. Jangan nunggu hancur dulu untuk ingat pada Sang Pemberi Berkat. Ya. Maka setiap saat, setiap waktu kita diajak untuk terus menjalin relasi dengan Allah yang memiliki semuanya yang ada pada diri kita. Ya. Untuk bersyukur kepada Sang Pemberi Berkat, tidak hanya minta, terus hanya menikmati, tetapi sungguh menggunakan berkat itu untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan sesama, untuk terlibat dalam membangun kerajaan Allah. Lalu dalam Injil, ya, kita bisa merenungkan
masih satu benang merah dengan dengan yang tadi. Kadang-kadang kita sering kecewa, kadang-kadang kita sering marah karena banyak doa-doa kita tidak terkabul. Kok nggak dijawab Kok nggak sih? dijawab? Saya pengen kayak gini kok, Tuhan ngasihnya yang bukan ini yang saya maksud, bukan ini yang saya pengen. Saya udah novena, saya udah ziarah kemana-mana untuk intensi doa ini, tapi kok sepertinya kok Tuhan nggak pernah memberikan kepada saya apa yang saya inginkan. Tunggu dulu ya. Novena, lalu doa-doa kita itu bukan untuk memaksa Tuhan. Novena, doa-doa, permohonan-permohonan kita itu bukan untuk memaksakan apa yang menjadi kehendak kita supaya Tuhan penuhi. Sehingga kalau tidak dikabulkan maka kita boleh marah. Enggak. Permohonan, doa-doa kita itu untuk menyatukan kita, menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan yang utama tetap kehendak Tuhan, sama seperti dalam bacaan Injil tadi ya. Ya, datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta, ia bersujud menyembah Yesus. Tuhan, jika engkau mau, ya, jika engkau mau, ini bukan berarti bahwa dia tidak beriman, bahwa dia tidak percaya bahwa Tuhan, tidak yakin bahwa Tuhan akan, tetapi dia mencoba menyatukan kehendak. Saya sih maunya sembuh. Saya maunya tahir. Tapi Tuhan mau enggak. Jangan sampai Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya justru dalam ketahiran, dalam kekustaanku gitu. Dalam penderitaanku. Sehingga aku diajak untuk menjalani penderitaan dengan sukacita, tidak menyalahkan ini itu. Tetapi orang kusta tadi itu jelas ya. Dia punya keinginan untuk tahir dari kustanya. Tapi kalau Tuhan mau. Lalu akhirnya Tuhan pun mengabulkan. Tapi konsepnya lebih pada memohon, berdoa, meminta sesuatu, itu bukan memaksa Tuhan, tapi mencoba mencari kehendak Tuhan dan menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Begitu. Iya, jadi nggak ngatur-ngatur Tuhan. Nggak ngatur-ngatur Tuhan. Ya. Tuhan bukan kotak ajaib atau kantong Doraemon yang kita mau apa tinggal comot, kita mau apa tinggal comot. Kalau nggak ada kita boleh marah. Iya, jin. Itu Bu Fani. Gitu sahabat Oase Rohani Katolik. Beberapa hal yang bisa kita renungkan. Nah, dari ini ya Romo ya, dari kita balik ke tentang Santo Ireneus, saya ada pertanyaan ini Romo ya. Itu di awal-awal gereja berarti kan ya, karena murid langsung dari Yohanes. Menurut tradisi ya. Tahun 125 tahun kelahirannya. Kalau berdasarkan catatan yang bisa kita lihat. Gnostik itu apa ya Romo? Gnostik itu ajaran kebatinan. Ya, semacam ajaran kebatinan di mana semua orang bisa menafsirkan, ya, semua orang bisa seakan-akan bisa memperoleh pewahyuan yang pasti dan jelas, gitu. Dan ajaran itu sungguh sulit terkatakan, sulit terjelaskan, hanya berdasarkan perasaan dan istilahnya kadang-kadang juga jatuhnya ke mistik ya, ke klinik dan lain sebagainya. Itu ya seperti itu. Jadi akhirnya makanya sesat karena benar-benar tidak ada di koridor gereja resmi Katolik ya. Oke. Iya Romo. Akhirnya Ireneus menjadi martir memperjuangkan karena itu karena menjaga ajaran iman gereja agar tidak jatuh pada kesesatan itu, pada berat sebelah di aspek mistiknya, mistisnya. Jangan sampai berat sebelah di aspek perasaannya, sehingga antara ilmu pengetahuan dengan iman itu, antara ilmu pengetahuan dengan itu nggak berjalan bareng gitu. Nah, sekarang yang kita alami sekarang nih Romo ya, kalau seperti kita mau istilahnya itu pewartaan gitu ya Romo ya. Itu kita juga harus hati-hati ya Romo ya. Nah, itu
kita bisa mengetahui koridor itu, oh ini sesat, ini enggak, itu ada tips nggak, Romo? Ya, yang jelas bahwa iman dan akal budi itu harus berjalan bersama ya. Iya. Iman gereja itu selalu mencari pemahaman. Iman gereja itu harus selalu, iman kita sebagai orang Kristen itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita beriman secara buta. Tapi jangan sampai juga semuanya di logika. Tetapi dua-duanya itu harus berjalan bersama. Iya, harus seimbang ya. Harus seimbang. Harus terbuka. Harus ketahuan ini ajarannya benar enggak ya. Ya begitu ya, Romo ya. Kita rehat sejenak ya, Romo, untuk sesi pertama ini. Sahabat terkasih, kita rehat sejenak untuk sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini peringatan Wajib Santo Irenaeus. Masih bersama dengan Romo Wawan dan saya Fani, kita akan lanjutkan permenungan rohani kita. Tapi sebelumnya, jika Anda yang menginginkan menuliskan ide atau menanyakan sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda di email kami orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Mari kita lanjutkan ya, Romo. Mari Bu Fani. Saya mau bertanya lagi nih, Romo, untuk yang berkaitan dengan Kitab Kedua Raja-Raja ya. Itu keruntuhan sayang sekali yang tadi seperti Romo sampaikan bahwa Daud sudah membangun tuh dengan begitu baiknya, dilanjutkan dengan Salomo ya, Romo ya. Anak Salomo membesarkan lagi. Iya, tapi hancur. Hancurnya bukan hancur aja, hancur lebur, habis ya. Sampai di situ saja. Nah, relevansinya, Romo, untuk kehidupan kita sekarang ini ya, Romo ya. Itu apa sih, Romo? Sebenarnya hancurnya bukan hanya karena penyerangan dari luar ya. Iya. Kalau kita lihat justru dimulai dari hancurnya dari dalam dulu. Ya. Dari dalam, di mana banyak orang-orang yang membelot ke kerajaan musuh, dan banyak orang-orang yang juga sudah tidak menjadikan Tuhan Allah sebagai andalan. Padahal itu kan semua berkat dari Tuhan. Iya. Nah, relevansinya buat kita itu ya, kita mendapatkan banyak karunia, banyak berkat, ya. Bahkan yang tidak kita minta pun Tuhan memberikan. Ada kalanya Tuhan juga mengabulkan doa kita, bahkan bukan hanya di luar, tapi over ekspektasi itu apa namanya? Over ekspektasi, di luar perkiraan kita. Di luar perkiraan kita, malah kita dapat lebih banyak. Anugerah. Hanya persoalannya seringkali kita fokusnya di situ, di berkat. Bahkan mentuhankan berkatnya. Itu ya. Mentuhankan berkatnya. Jadi kita terlalu sibuk dengan kekayaan, karena Tuhan memberikan kita kekayaan. Terlalu sibuk dengan pekerjaan, karena kita Tuhan memberikan kepada kita berkat, tapi lupa pada yang memberi. Sehingga kita mentuhankan kekayaan kita juga bisa. Kita mentuhankan ya berkat-berkat yang kita punya, tapi sekali lagi lupa pada yang memberi, dan itu membuat kita menjadi lemah. Ya, itu membuat kita menjadi lemah, terlalu sibuk, terlalu fokus, lupa ada hal-hal yang harus dikuatkan. Yaitu iman kita. Ya, itu. Iya. Jadi udah terlalu, misal diberi berkat kekayaan, sudah terlalu banyak harta, kita repot yang ngurusin harta itu sendiri. Iya, terlalu sibuk untuk ngurusin itu, lupa bahwa berkat ini juga harus menjadi berkat bagi sesama. Nah, itu ya, Romo ya. Berkat ini juga harus menjadi berkat bagi diriku, keluarga, dan juga orang lain. Tetapi kita terlalu sama kan, bangsa Israel pada saat itu sudah terlalu
mengagung-agungkan kerajaannya, sudah makmur, dan itu dimulai sejak Raja Daud, dilanjutkan Raja Salomo. Mereka lupa bahwa Daud dan Salomo punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Ya, walaupun lemah, walaupun banyak kelemahan, ketidaksempurnaan, tapi tetap menjalin relasi. Ya. Justru saat kita lemah, kita tidak berdaya, kita merasa diri kecil, dan kita tetap menjalin relasi dengan Tuhan, di situ kita justru semakin kuat, tambah kuat. Daripada kita merasa sudah cukup semuanya, sudah merasa punya, sudah merasa, dan kita fokus pada itu, euforia terhadap itu, malah yang pokok kita lupa. Itu ya. Even bukan cuma berkat materi loh, Romo, berkat ilmu ya. Kadang juga kita bisa perhatikan, Romo ya. Misal kita diberi ini yang bagus ya, kemampuan intelijensia yang bagus gitu kan ya. Berguna nggak buat sesama? Atau itu sibuk ngurusin ilmunya itu sendiri, begitu? Iya, dan itu membantu iman kita juga enggak? Jangan-jangan karena kita terlalu logis, terlalu merasa terlalu intelektualitas yang tinggi, sehingga apa sih Ekaristi itu? Itu kan tetap aja kapan jadi tubuh dan darah. Sehingga itu kan membuat logika intelektualitas kita tidak mendukung iman. Sementara kita diajak untuk menjalankan semuanya itu bersama-sama, sehingga kita semakin dekat dari hari ke hari dengan Tuhan. Seimbang ya, Romo, baik intelektualitas maupun emosi kita, perasaan kita, emosi kita dan iman kita, itu semuanya berjalan. Potensi-potensi diri itu semua berjalan. Jangan hanya kagum pada potensi diri, narsis dengan potensi diri, lalu ya itu hanya menyombongkan, lalu tidak menjadikan itu sebagai berkat. Maka ya itu nggak berjalan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Nah, sekarang kalau materi tidak banyak, intelijensi, kemampuan juga enggak, apakah orang tersebut tidak menerima berkat, Romo? Ya, tidak bisa dikatakan begitu ya. Namanya potensi kan harus digali. Ya. Potensi tidak harus berupa yang kelihatan, kekayaan, atau intelijensia. Orang-orang di sekitar itu kan juga sudah berkat. Banyak orang yang tidak kaya, banyak orang yang tidak pintar, banyak orang yang biasa-biasa saja, tapi hidupnya penuh sukacita karena punya berkat. Punya berkat dalam bentuk orang-orang di sekitar yang membantu, yang ya dia pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya lewat hal-hal sederhana. Berkat kan nggak harus yang spektakuler ya. Berkat hal sederhana, kalau kita lihat dari kacamata iman bahwa ini adalah hadiah Tuhan yang paling baik buat saya, maka itu sudah menjadi berkat. Ya, dan itu hadiah Tuhan itu membantu saya untuk semakin dekat dengan Tuhan, membantu saya untuk menjadi lebih berguna, itu juga sudah berkat. Nggak harus dalam bentuk yang spektakuler. Saya baca di bacaan tadi ya, yang pertama ya, Romo ya, karena saya pikir bahwa malah orang miskin negeri itu yang ditinggalkan, yang aman loh, nggak disiksa, nggak ya, oleh kepala pasukan pengawal. Maka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan beladang. Nah, ya bisa kita renungkan itu ya. Bisa kita. Memang waktu pembuangan tuh yang diambil tuh pentolan-pentolannya, ya. Waktu pembuangan itu yang dibawa ke tanah pembuangan itu pentolan-pentolannya, tapi yang biasa-biasa ya tinggal aja, buat apa bikin repot di negara orang aja ya kan. Ya kalau biasa kan ya, kalau ada yang bikin repot udah deportasi aja, pulangkan ke negaranya. Nah, ini sebelum bikin repot udahlah tinggal aja. Ya, orang-orang sederhana, orang bisa kita maknai seperti itu. Tapi orang-orang yang penguasa, orang-orang yang punya privilege dalam berbagai hal itu diangkut ke tanah pembuangan.
Nah, jadi itu ya, itu juga bisa kita jadikan, betul sekali pertanyaannya, bisa kita jadikan sebagai satu permenungan. Justru orang-orang miskin di negeri itu, orang-orang ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal, mereka jadi tukang kebun, jadi peladang biasa gitu ya, menjalani kehidupan seperti biasa. Sementara yang politisi siksa itu dibawa, sehingga mereka nangis di Mazmur itu ya. Iya. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat kita menggantungkan kecapi kita, udah gak bisa nyanyi ya. Menggantungkan kecapi karena ya itu ya, kalau gantung raket, gantung sepatu, kalau udah gak bisa main bola, udah gak bisa main badminton karena habis apa? Dicuci, Romo. Digantung. Kita lanjut, Romo, untuk yang Injil nih. Nah, Injil ini lebih mendalam ya. Ini soal iman kita ya, Romo ya. Melakukan devosi ya, Romo ya. Devosi, saya pribadi senang melakukan devosi kepada Bunda Maria gitu ya. Ini mengajarkan yaitu tidak ngatur-ngatur ya. Seperti doa Salam Maria, doa waktu Yesus di Taman Getsemani ya. Itu apa sih, Romo, yang bisa kita ambil sebenarnya? Bagaimana melakukan doa yang baik gitu kan ya? Bagaimana untuk berserah? Bagaimana untuk ya ini aku Tuhan gitu kan ya? Ya. Intinya berdoa itu sebenarnya bukan hanya minta. Berdoa itu kan menjalin relasi dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan dan hadir di hadapan Tuhan. Itu buat saya makna berdoa. Tapi sayangnya kita jatuh pada berdoa itu harus minta. Iya. Ya, kayak tadi itu, kalau semuanya udah punya, semua berkat udah punya, ngapain ngomong sama Tuhan? Udah nggak ada lagi yang perlu diminta. Ya, nah itu persoalannya sama seperti bacaan pertama tadi. Maka berdoa itu adalah menjalin relasi dengan Tuhan, bekerja sama, berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan novena, devosi-devosi seperti itu, dengan mohon ini dan mohon itu, kita nggak maksa Tuhan, kita menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga yang terjadi apapun hasilnya, sama seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Pengennya sih saya menjadi ibu dari anak yang normal-normal saja, pengennya sih saya bahagia, tetapi pada kenyataannya saya harus mengandung dari Roh Kudus dan diseksa gitu. Pengen. Nah, tapi pada akhirnya terjadilah padaku menurut perkataan itu. Jadi doa bukan hanya minta, tapi doa membantu kita menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan yang paling utama. Itu. Berserah ya, Romo ya. Iya. Lebih pada menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ngeyel nggak boleh ya, Romo? Ngeyel dalam arti apa ini ya? Karena masing-masing suku ngeyel, berdialog dengan Tuhan itu kan baik ya. Ngobrol dengan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Saya sih pengennya begini. Tapi kok dapatnya ini sih? Terus lagi, doa lagi terus diulang-ulang. Dialog dengan Tuhan ya, bukan ngeyel dalam arti kalau Tuhan ini berarti jahat, Tuhan ini nggak ada karena kenapa masih ada penderitaan di dunia ini? Kenapa aku harus menderita? Berarti Tuhan antara tidak sayang dengan saya, Tuhan tidak maha baik, atau bahkan Tuhan tidak ada. Itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Romo, waktunya sepertinya terbatas ini. Padahal seru ya. Iya. Ada closing statement, Romo? Ya, hari ini kita diajak untuk yang pertama adalah kita punya kehendak. Ya. Tetapi dalam hidup ini tidak semua hal yang kita kehendaki bisa terjadi. Dan sebagai orang Kristiani kita diajak untuk senantiasa mencari kehendak Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan, dan menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Contohnya ada banyak, Bunda Maria, dan juga tadi itu Santo Irenaeus. Ya, seperti itu.
pengennya jadi uskup enak-enak aja, umatnya baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi kan yang terjadi adalah dia berhadapan dengan musuh gereja, Gnostisisme, sehingga dia harus mempelajari Gnostisisme. Tujuannya apa? Agar apa yang menjadi kehendak Tuhan terlaksana. Gitu. Baik Romo, terima kasih banget untuk permenungan yang indah. Bu Fani, sahabat Oase Rohani Katolik. Sahabat terkasih, kita sudah di penghujung acara. Kita akan tutup pertemuan kita dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Wawan. Silakan Romo. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas semua rahmat yang telah kau berikan, atas semua berkat yang telah kau berikan, terutama harta rohani dalam sabda yang kami renungkan ini. Semoga kami bisa menjaga berkat-Mu dan terus menjadikan berkat yang telah kami terima ini sebagai berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Semoga iman kami pun menjadi berkat yang besar, sehingga iman kami berguna untuk membangun dunia, untuk membangun kerajaan-Mu, dan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Semoga apa yang kami renungkan sungguh dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari, dan dapat kami wartakan dengan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima sekali kasih. lagi Romo Wawan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Kami, Romo Wawan dan saya Fani, pamit undur diri. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik berikutnya. Sampai jumpa. Salam damai.